menarik banget nih. Kenapa saya memutusin kuliah di Arab Saudi dibandingkan ke negara lain? Karena saya pengen bisa naik haji, pengen bisa umroh ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Itu tujuannya ya. Nah, terus Mas Said, ada nggak sih untuk teman-teman tips gitu untuk gimana caranya mendapatkan scholarship? Kayak tips banget dari Mas Said. Scholarship di mana nih? Awal lah istilahnya, kayak harus apa gitu ketika kita mau dapat scholarship. Pertama ya, kalau misalnya kita pengen ke luar negeri, pengen ngejar scholarship, yang jelas kalau yang masih kuliah nih, buat yang masuk kuliah, belajarnya yang rajin nih sampai dapat nilainya bagus, syukur-syukur bisa cum laude gitu, kalau enggak ya 3 lah, karena rata-rata kampus luar negeri itu minimal 3 gitu untuk apply 3,00. Kalau misalnya lebih di atas itu ya sangat diprioritaskan itu nilainya. Tapi kalau misalnya buat yang udah lulus nih, sebenarnya mencari beasiswa itu bagusnya sih sebelum lulus. Jadi biar begitu selesai S1 misalnya, selesai S1 atau selesai S2 bisa langsung masuk ke jenjang berikutnya gitu harusnya. Ya nggak apa-apa kalau misalnya udah terlanjur, yang jelas harus dicari cara yang lain. Jadi siapkan berkas seperti transkrip nilai. Kalau misalnya belum ada translate bahasa Inggrisnya, ditranslate dulu, minta ke kampus. Kalau misalnya udah ada ya syukur. Kalau terus ijazah, selain berkas transkrip nilai, ijazah yang udah ada translate bahasa Inggrisnya, itu dokumennya. Terus kita nih harus deket dengan dosen pembimbing kita waktu S1 atau waktu S2. Kenapa? Karena nanti kita akan butuh mereka untuk merekomendasikan kita, membuat surat pernyataan bahwa kita tuh punya hubungan baik dengan profesor itu. Baik-baikin. Terus profesor itu nanti bahkan menilai kita yang baik-baik gitu. Terus menilai yang baik-baik secara akademik, terus secara personal gitu, yang bisa menguatkan kita untuk mendapatkan scholarship gitu. Scholarship itu benar. Terus selain itu kita juga sambil belajar basic pengetahuan kita. Misalnya kalau kita di bidang kimia nih S1, sebelum lanjut S2 nih, kita perdalam dulu S1-nya. Atau paling tidak kita pahami lagi riset kita waktu S1, topik kita. Karena itu akan ditanyakan pas interview nanti. Itu. Jadi dipelajari lagi topik S1 penelitian itu minimal. Syukur-syukur bisa belajar dasar-dasar kimia waktu S1 biar nanti waktu S2 nanti kita tidak kewalahan. Terus berikutnya belajar bahasa Inggris. Nah, belajar bahasa Inggris ini penting buat kita yang mau lanjut S2 atau S3, apalagi kalau ke luar negeri. Sedikit-sedikit lah kita belajar bahasa Inggris ya. Bisa lewat aplikasi, kan banyak sekarang tuh aplikasi-aplikasi kayak Duolingo, terus apa ya? Ya banyak lah, grammar misalnya. Yang penting ya grammar, terus apa ya, speaking, conversation. Perlu banget sih. Itu bahasa Inggris, jadi perdalam bahasa Inggrisnya. Terus kalau ada rezeki, coba ikut tes gitu, tes yang preparation aja itu. Yang preparation gitu ya. Iya,
TOEFL test preparation, TOEFL preparation, nyoba untuk mengukur kemampuan kita. Nah, tuh. Kalau misalnya masih di bawah 550, ya coba lagi, belajar lagi, diperdalam lagi. Sampai kita benar-benar dapat 550 at least. Karena untuk mempermudah kita dalam pembelajaran di luar negeri gitu. Apalagi kalau misalnya di Arab Saudi aja di sini sudah kayak native speaker karena banyak dari Nigeria gitu. Dari Nigeria yang pakai British. Terus jadi agak roaming kalau misalnya kita kurang bahasa Tapi Inggrisnya. bingung nggak sih ngomong? Enggak, aku sih kalau misalkan di Arab Saudi itu, Iya. kayak orang-orangnya itu kayak beda lagi aksennya. Ya walaupun dia kayak native gitu, cuman aksennya itu beda lagi nggak sih? Tergantung orangnya sih, asalnya dari mana. Kalau orang Saudi banyak sih yang bagus di sini. Jadi aksennya bagus, terus pengucapannya, pronunciation-nya juga bagus dan bisa dimengerti gitu. Tapi kalau misalnya kayak dari Nigeria itu yang agak susah. How are you? How are you? What's that? Kayak tegas nggak sih mas orang sana tuh mas? Apa? Kayak tegas gitu nggak sih? Kelihatannya tegas ya ngomongnya tebel-tebel gitu. Beda ya sama Thailand ya. Kalau di Thailand kan lembut-lembut ya. Itu. Di sini jadi kebetulan dosen saya tidak ada yang dari Arab Saudi yang ngajar di master dan S3 itu. Semuanya dari luar negeri, dari Nigeria, dari India, dari Uzbekistan, dari Prancis. Gitu. Nah, kalau misalnya dari Arab Saudi mungkin masih bisa dimengerti lah. Kayak kita waktu di Thailand mungkin masih bisa dimengerti bahasa Inggris. Iya makanya. Mas untuk kayak pengalaman Mas Ed di Arab sendiri nih, apa sih yang membedain suasananya itu antara Arab, Thailand, dan Indonesia? Dari suasananya, saya sebenarnya lebih suka di Thailand sih. Kenapa? Karena di Thailand itu suasana atmosfernya itu mereka tuh seneng baca gitu, orang-orang Thailand tuh seneng baca, seneng belajar dari pagi sampai malam. Waktu saya di dormitory aja, tinggal di dalam dormitory kampus, tuh lihat mahasiswa S1 itu belajar dari mereka pulang kampus gitu sore sampai pagi jam 2, jam 3 bahkan. Itu pas ujian. Dan mereka masih ya enggak juga. Ya pas ujian sama pas biasa juga sama. Oh gitu. Malah mereka masih pakai baju hitam putih gitu. Enggak ganti. Dipakai buat besok lagi bajunya. Dipakai buat besok lagi. Masih pakai putih hitam dan sepatu lagi. Ngeri banget itu belajarnya. Di Thailand itu atmosfer. Bahkan sampai reading room itu di dormitory kampus ya penuh tiap malam. Kita harus cepat-cepat Tang. Jadi kalau mau di reading room harus taruh buku duluan. Terus mau ditinggal taruh buku duluan biar jadi kerasanya kayak ada yang nempatin gitu. Iya benar. Gitu. Kalau misalnya kita nggak naruh buku dulu, ya udah kita nggak bakal ke bagian tempat itu. Itu suasana pendidikannya bagus di Thailand. Atmosfernya, terus mereka lebih bersosial. Sementara kalau di Arab Saudi ini walaupun ada yang kalau dari segi rajin belajarnya masih kurang sama Thailand sih. Di sini
Ya, tapi lebih tinggi daripada Indonesia kayaknya. Ya sih. Tingkat kegemaran, tingkat kerajinan belajarnya tuh masih lebih rajin dari orang-orang Indonesia. Terus sayangnya kalau di sini itu mereka kurang interaktif. Jadi belajar tuh sendiri-sendiri, nggak belajar kelompok gitu. Belajar kelompok. Kalau di Thailand itu kan walaupun presentasi sendiri juga kadang belajarnya kelompok. Itu sementara kalau di sini ya belajar masing-masing. Udah diam-diaman. Sendiri ya. Bahkan di sini nggak ada reading room malah kalau di dormitory. Oh, Akhirnya jadinya saya kurang interaksi dengan orang lain ya. orang-orang lokal, dengan Hmm. orang lokal, orang internasional lainnya gitu. Kalau di Thailand itu kan saya punya banyak teman Thailand, teman lokal. Kenapa? Karena sering di reading room gitu. Banyak interaksi gitu. Kalau di sini paling kita ketemunya di kantin. Kalau di kantin pun ya Makan nggak aja lama gitu. gitu ketemunya. Cuman makan aja. Makan dan ya udah ketemu makan. Mungkin emang habitnya kayak gitu ya Mas ya. Iya, dari habitnya Beda lah ya. seperti itu. Kan Beda. Thailand negara senyum. Nah, smile ya. Sawadikap gitu. Iya. Nah, untuk dari segi pendidikannya sendiri Mas, apa sih yang mencolok perbedaannya itu dari Thailand, Colok. Indonesia sama Arab? Yang mencolok gitu, yang membuat Mas tertarik gitu, yang mana gitu. Ya, di Arab Saudi ya, di Arab Saudi ini saya lihat dari rankingnya aja udah masuk 200 besar, 200 besar dunia. Kayak King Fahd KFIPM ini masuk di list 186 ranking dunianya. Nah, terus ya beberapa kampus yang lain di Arab Saudi juga. Saya juga sebenarnya heran kok. Kenapa kok Arab Saudi kok bisa sampai 200 besar loh. Iya. Padahal kayaknya orang Arab Saudi ini di apa ya? Kayak misalnya Olimpiade aja, Olimpiade Sains itu jarang yang muncul. Iya. Tapi tinggi Dari ya. jurnal, tapi tinggi. Nggak tahu. Ternyata setelah ditelusuri di sini tuh dosen-dosennya rajin publikasi internasional. Jadi ada syarat 1 tahun mereka harus publish 1 paper minimal. Kalau misalnya enggak, nanti itu akan mengurangi performance mereka, mengurangi performance dosen itu. Untuk tahun depan kemungkinan diputus kontraknya atau diteruskan gitu. Iya. Jadi usaha keras dari dosen ini untuk menghasilkan artikel ilmiah di tingkat internasional. Terus selain itu juga banyak dosen yang punya paten, menghasilkan paten karya paten di kampus ini, di KFIPM ini sekarang nomor 4 dunia. Dia nomor 4 dunia, ngalahin beberapa yang ada di apa ya, dekat sama Oxford. Yang jelas keempat lah, 5 besar gitu. Mantap. Ya, jadi mereka memang rajin para dosennya juga. Terus untuk S1, mahasiswa S1 nih, mereka pakainya bahasa Inggris. Wow. Belajarnya. Untuk Semuanya. jurusan gitu. Semua Atau emang jurusan. international program? Sebenarnya bukan international program. Jadi S1 ini mahasiswa lokal semuanya ya. Nggak Oh. ada mahasiswa internasional. Mahasiswa lokal, dan mereka masuk ke sini itu berat banget katanya. Kayak pakai senam PTN gitu. Kalau di Pakai seragam juga di sana. Pakai seragam juga. Seragamnya gamis putih-putih gitu. Gamis putih. Bukan putih hitam Tahu ya? kan yang enggak putih hitam, gamis putih panjang tuh. Terus pakai sepatu.
Itu terus. Jadi di sini mereka belajarnya pakai bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris karena selain diajarin sama dosen lokal, juga diajar oleh dosen internasional gitu kan. Makanya mereka terbiasa bahasa Inggrisnya, bahkan ada beberapa yang menjuari sampai tingkat dunia gitu. Ada yang double degree juga di sini. Gitu. Itu jadi dari segi manajemen pendidikannya sudah cukup tertata sih, cukup bagus untuk meningkatkan reputasi akademik. Itu yang bikin saya tertarik ke Arab Saudi. Ya semoga dengan ini, dengan lihat manajemen pendidikan yang ada di sini, saya juga bisa terbangun pikirannya, biar nanti pulang itu bisa membawa atau membangun, menciptakan lembaga pendidikan Amin, amin. yang bagus seperti di sini. Ya kan Mas Said kan udah di Indo, di Thailand, di Saudi, macam-macam tipe lah istilahnya. Tinggal ambil yang bagus, ambil bagusnya, ciptain lah tuh pendidikan, ya kan? Iya, betul. Ini Mas, BTW tentang artikel. Itu kan tadi beasiswanya itu apa ada persyaratan lulusnya? Oh ya, terkait beasiswa dan artikel beasiswa saya di sini sebenarnya nggak ada kaitannya dengan artikel, jadi tidak mensyaratkan mahasiswa lulus dengan publish artikel untuk beasiswa itu. Tapi artikel ini atau jurnal ini disyaratkan oleh semua departemen. Oh, departemennya ya. Iya, semua ya, departemen. Itu harus yang wajib sih emang. Masa seorang dokter kalau mau lulus kalau mau lulus harus publish minimal 1 jurnal, baik master ataupun doktor, 1 jurnal minimal. Itu kalau lebih ya syukur-syukur bagus. Jadi syarat khusus beasiswanya itu apa? Nggak ada nih. Nggak ada. Nggak ada syarat khusus. Yang penting nilai sih. Yang penting nilai GPA. Hebat ya ngasih gratisan. Yang penting IPK-nya stabil ya. Berapa? Iya, 3,0 minimal. Berarti Mas Said ini tipenya ada coursework-nya ya? Apa? Ada kuliahnya juga ya? Nah, iya. Bukan penelitian aja gitu. Menariknya di sini tuh pakai sistem Amerika sih, kurikulum Amerika di Arab Saudi itu. Jadi ada kuliahnya, ada coursework-nya. Coursework-nya itu bahkan sampai 10 mata kuliah. 10 mata kuliah sampai kalau S2 sampai semester 3. Kalau S3 berarti sampai semester 4 atau 5. Iya. Benar. Kalau S3 sampai semester 4 atau semester 5 gitu. BTW ada QI enggak, Mas? Pastilah. Oh, ada juga kalau dokter, iya di mana-mana ada QI-nya, comprehensive exam. Kira ada negara-negara tertentu yang tidak mengadakan kalau dokter wajib. BTW ngambilnya kapan? Apanya? Ngambil QI kapan? Secepatnya lah. Terus di Arab itu biasanya untuk dokter berapa tahun, Mas? Dokter ini dikasih jatah kalau dari beasiswanya sih berapa ya? 10 enggak. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Jangan lupa nikah ya, Mas. Ya nikah dulu terus dibawa ke sini istrinya. Nah, terus Mas, untuk Mas Said sendiri ketertarikan terbesar Mas Said untuk kuliah di Arab itu apa gitu? Sampai memutuskan oke, berangkat. Asik. Oke, ini menarik banget nih. Kenapa saya memutusin kuliah di Arab Saudi dibandingkan ke negara lain? Karena saya
pengen bisa naik haji, pengen bisa umroh ke Amin. Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Pengen, Mas. Itu tujuannya yang terbesar sebenarnya, niat yang lain. Jadi emang waktu saya berdoa itu, ya Allah, kalau misalnya ke Arab Saudi ini apa namanya? baik ya, berarti emang saya diizinkan untuk bisa ke Masjidil Haram, ke Masjid Amin. Nabawi gitu. Dan ya alhamdulillah kemarin waktu sampai di Arab Saudi 1 minggu udah bisa berangkat ke Ka'bah, Luar ke biasa. Mekah. Kalau ini haji Alhamdulillah. 4 tahun 4 kali nih. Ya enggak ada lah. Tetap bisa. Orang lokal sini wajib hajinya 1 kali dan 5 tahun sekali. Oh gitu. Nggak boleh tiap tahun, nggak boleh. Nggak boleh tiap tahun. Nggak boleh. Ya umroh lah, umroh. Nah, umroh Tapi kan lagi. umroh Mas Said ke Arab juga udah umroh itu. Itu. Gimana? Ya itu apa ya, motivasi terbesarnya. Jadi Iya. bisa umroh gitu, bisa ziarah kan makam Rasulullah, Masjid Nabawi. Kapan berangkat nih? Berangkat kemana? Haji atau umroh? Umroh kan udah. Sekarang Ya. lagi tutup dulu. BTW nanti Eh, kalau untuk mahasiswa asing di sana nih, ketika kita mau haji itu ada pendataan nggak sih? ya, ada. Tiap kampus beda-beda ya kebijakannya. Kita bisa daftar langsung lewat kayak apa ya? Kayak lembaga KBIH gitu ya. Kayak KBIH tapi KBIH Arab Saudi. Nah, bisa lewat itu atau bisa lewat kampus. Karena kampus ada yang membuka kuota untuk mahasiswa yang mau haji tahun ini. Tapi tahun ini belum tahu ini. Tahun ini karena pandemik jadi belum ada keputusan ada haji atau tidak. Masih tutup ya itu juga ya. Hmm. Tapi ini Masih menarik jomblo. banget sih Mas. Kuliah sambil umroh sambil haji, wah itu impian orang sih. Impian semua orang Alhamdulillah. muslim ya, umat muslim. Ya itulah lah. Alhamdulillah saya kesini Doakan ya semoga bisa umroh amin. tanpa keluar biaya gitu kan. Wede. Mantap jiwa. Itu ya semoga Ajak yang aja lain loh. kalau ada. Ya yang lain boleh loh kesini. Ajak aja Mas. Aku umroh di Thailand aja lah. Umroh di Chiang Mai. Umroh ke Pattaya. Umroh Ziarah ke lain atau Pattaya itu. bukan Mas. Umroh kok Pattaya. Traveling. Oh, ziarah berarti ziarah. Katlah nanti ini. Tapi ini menarik banget sih Mas, sumpah. Itu bisa jadi ketertarikan orang-orang luar sih, maksudnya orang-orang Indonesia lah istilahnya buat kuliah di Arab. Ya kan? Iya. Bisa umroh, bisa haji. Nah, itu. Banyak kelebihannya lah istilahnya. Benar, itu Pengen Mas, kelebihannya di antara di sini. tapi banyak gak sih orang Indonesia yang melihat Arab itu oke lah untuk pendidikan gitu. Kalau ya Di negara Arab. Pandangan dari orang Indonesianya atau gimana? Ya, maksudnya kayak kepengen atau kuliah. Kalau orang Indonesia yang pengen kuliah ke Arab Saudi kebanyakan memang kuliah agama sih. Agama ya. Kebanyakan karena mereka tahunya kan Arab Saudi pasti belajar agama kan, bahasanya bahasa Arab gitu. Tahunya kan orang Indonesia kalau orang yang belajar di Arab Saudi belajar yang bahasa Arab kan, bahasa Arab kan berarti kan agama-agama gitu.
Itu tahunya Jadi Mas Said padahal bahasa Arabnya jadi lancar, Bang. ya, alhamdulillah kepake. Luar biasa kepake Pakai alhamdulillah ya. alhamdulillah. Punya ilmu bahasa Kalau Arab, bahasa Inggris kepake. Bahasa Thailandnya masih kepake nggak, Mas? bahasa Thailand ada sih di sini yang ngajakin bahasa Thailand. Ada orang Thailand nggak di sana? Ad, oh, Ada orang Thailand ada, nggak di sana? ada orang Thailand di sini. Serius nih? Tapi saya belum ketemu. Tapi ada orang Thailand. Oh. Saya kira nggak ada ya. Ada orang Thailand, mahasiswa Thailand malah kemarin baru pada pulang ke negaranya, baru pada pulang kampung. Oh iya, di sini tuh di Arab Saudi itu sebenarnya dari segi pendidikan ya, kalau agama emang ya nggak perlu dipertanyakan lagi ya kualitasnya. Kalau belajar agama banyak kayak ke Ummul Qura, ke Universitas Islam Madinah gitu kan. Di sini kan pada belajar ke situ untuk yang agama. Terus kalau untuk ilmu yang lain juga banyak yang belajar ke sini. Kayak King kampus ini, King Fahd itu lebih ke arah petroleum. Kan King Fahd University of Petroleum and Mineral. Orang-orang Indonesia yang mau belajar memperdalam tentang perminyakan atau geofisik atau geologi itu pada kesini. Malah di sini saya sendiri sebenarnya agak minder sih. Kenapa? Karena kebanyakan mayoritas nih dari ITB dan UGM. Dari ITB dan UGM yang di kampus ini. Saya sendiri dari universitas swasta ini. ITB, UGM, terus ITS. Bahkan ada yang S2-nya dari Jerman juga ke sini. Waduh. Mas, Tuh. BTW kalau kimia di Saudi Arabia juga gimana gitu? Maksudnya perkembangan ilmu kimia di sana gitu. Ya. Fokusnya dalam hal apa juga? Iya. Di sini selain perminyakan ya, untuk kimia juga bisa kita kaitin dengan perminyakan. Karena di sini kan ada Saudi Aramco. Saudi Aramco itu punya project mengembangkan mengembangkan tentang perminyakan, ilmu perminyakan gitu. Kalau dari kimianya ya berarti tentang katalisisnya, proses katalisis dan katalis. Nah, itu yang paling ngetren yaitu di sini katalis dan katalisis. Terus kimia organik fisik juga, kimia organik sintesis gitu yang dipakai, tapi juga lagi-lagi ke arah katalis. Kimia organik sintesis yang dipakai untuk katalis. Terus analitik juga sama, sensor dipakai untuk ke arah itu perminyakan. Soalnya kan negara Arab juga biasa disebut negara minyak. Iya, karena ya, jadi ya penghasilan terbesar juga kan dari situ. Iya, negara Arab. Mantap. Jadi nanti tesisnya kira-kira tentang apa? Tesisnya atau ke arah minyak kah? Ya begitulah. Gitu. Ke arah minyak, tapi saya ini nggak ke kimia fisik lagi nih, kimia anorganik material nih. Gak apa-apa, sama aja. Nggak apa-apa. Sama aja. Yang penting masih kimia ini kan. Bisa jadi dosen kimia anorganik, material, fisik, keren itu. Amin, insyaallah. Bukan organik tapi. Kenapa emang? Kenapa dengan organik ya? Apa-apa organik juga. Kacau nanti. Itu. Terus di sini juga kalau misalnya mau belajar geochemistry, geokimia itu juga bisa. Karena ada beberapa profesor yang lagi ngetren, maksudnya lagi punya passion ke arah sana, ke arah geochemistry. Kenapa aplikasinya kemana itu?
Aplikasinya untuk cari apa ya bahan senyawa-senyawa isotop gitu, isotop, terus mencari dari sumber bebatuan gitu, sumber bebatuan yang di situ mengandung misalnya sumber minyak gitu. Geochemistry. Tertarik sih Mas, luar biasa. Semoga yang nonton ini bisa tertarik ke Arab ya Mas. Bisa mengikuti jejak langkahnya Mas Said ya gitu. Amin. Nah, BTW ini udah hampir habis jamnya. Ada gambaran nggak sih apa? Kata-kata penutup buat semuanya dari Mas Said. Untuk penyemangat kita semua. Oke. Jadi sebagai closing statement dari saya, untuk teman-teman yang berencana punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi seperti S2 atau S3 dengan beasiswa ke luar negeri, jangan minder dulu. Jadi tetap pertahankan keinginan itu. Catat baik-baik, besar, kemudian ingat baik-baik, dan cari cara untuk memperoleh mimpi kita. Misalnya dengan browsing, terus tanya-tanya dengan teman-teman yang sudah di luar negeri, mencari informasi sebanyak mungkin, dan sambil mempersiapkan dokumen dan ilmu-ilmu yang lain gitu. Oke. Nah itu teman-teman. Jadi kalau dari saya sendiri, buat teman-teman, pendidikan itu memang sangat penting banget. Semua kalangan itu bisa mencapai pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah kalau misalkan teman-teman tertarik untuk kuliah di Arab, teman-teman bisa sekalian umroh dan haji tentunya kayak Mas Said nanti. Sun ya Mas. Amin. Insyaallah. Pokoknya tetap terus semangat, jangan pantang menyerah, menyiapkan segala berkas untuk mendapatkan beasiswa. Ya Mas Saida? Ya. Jangan hanya mimpi, tapi raih mimpi itu. Ya. Tetap tapi optimis. Actionnya gitu ya. Mimpi boleh tapi actionnya harus bro. Oke Mas Said, thank you so much nih. Iya, sama-sama. Waktunya, terima kasih banyak. Syukron kasiron. Afwan. Jazakumullah khair Mas Said. Jazakumullah. Ya, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa selalu dukung channel saya. Dan kebetulan ini adalah program terbaru dari saya, The Ngocai Session. Pokoknya dukung terus. Semoga selalu jangan lupa subscribe. Buat yang lainnya, jangan lupa like, comment, subscribe. Oke Mas Said ya? Komen dan subscribe. Ya, subscribe. Semangat terus. Assalamualaikum Mas Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus, semoga kuliahnya lancar sampai lulus. Amin. Semoga yang lain juga bisa sukses dunia akhirat ya. Amin. Cita-cita untuk hajinya tercapai. Amin.